Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Baju Yuli, Syari sejak dini. Buat ibu-ibu yang ingin belanja baju gamis anak, bisa langsung cek aja di website kami bajuyuli.com. Perkenalkan, saya Yuli, saya owner dari Baju Yuli. Di video kali ini saya mau sharing-sharing ke bunda-bunda semua gimana sih awal mula bisnis Baju Yuli dan peran saya sebagai ibu rumah tangga di bisnis Baju Yuli ini. Yuk kita mulai aja. Jadi Baju Yuli itu berdiri di tahun 2016. Waktu itu saya dan suami mulai memutuskan untuk jualan online. Waktu itu belum memutuskan jualan baju gamis anak ya Bun, karena memang kami jual apa aja waktu itu, jual baju anak, terus udah kayak gitu jaket anak, celana anak, pokoknya apa aja kami jual. Jadi dimulai dengan jadi reseller dan dropship dulu. Kami cari-cari produsen, terus udah gitu beli barangnya, udah sampai ke rumah, kita foto-foto baru upload di marketplace. Nah, saat itu saya belum punya anak di 2016 itu, jadi memang masih leluasa ya Bun, kalau misalnya kita ngejalanin usaha belum ada anak itu, jadi bisa ngebantuin suami balas chat, terus bisa ngebantuin suami foto produk dan ngerasanya bebas aja sih. Alhamdulillah di tahun 2017 usaha Baju Yuli makin berkembang. Terus saya Baju Yuli juga mutusin untuk nge-hire karyawan karena ngerasa nggak sanggup nih kalau misalnya kami cuma berdua aja ngerjain bisnis ini. Selanjutnya Baju Yuli juga memutuskan untuk produksi sendiri. Kenapa? Karena alhamdulillahnya Baju Yuli banyak orderan, tapi ternyata supplier nggak bisa memenuhi orderan kami. Akhirnya kami coba untuk sedikit-sedikit ya, beli kain 2 kilo, 3 kilo, terus udah kayak gitu dikasih ke tukang potong, udah di tukang potong dijahit, nanti dicatat, oh dari kain 2 kilo ini dapat berapa piece baju sih, kayak gitu. Terus dicoba langsung dijual, udah kayak gitu berulang ya seperti itu. Beli lagi kain sedikit-sedikit, udah kayak gitu dicatat lagi, baru dijual. Itu makanya penting banget pencatatan saat kita mulai produksi sendiri itu. Nah, lama-kelamaan alhamdulillahnya Baju Yuli makin berkembang lagi, orderan semakin banyak, karyawan juga nambah satu, dan ordernya di tahun 2017 alhamdulillah saya ngelahirin anak pertama. Nah, saat mulai ngelahirin anak pertama, siklus seorang ibu pasti bakal beda banget ya Bunda, karena memang prioritas anak yang utama. Jadi tantangannya apa saat kita berbisnis, jadi ibu rumah tangga dan punya anak, terus punya suami. Pertama adalah, kalau yang saya rasa ya, bagi waktu. Jadi gimana caranya kita bisa bagi waktu antara kapan sih ngerjain bisnis, kapan sih ngerjain usaha, kapan sih ngurusin anak. Nah itu memang masih sulit, bahkan sampai sekarang nih anaknya udah 2, udah segede ini juga masih sulit kadang ngebagi waktu itu seperti apa. Nah yang kedua adalah, yang tantangan yang terbesar adalah menentukan prioritas. Ketika ada deadline, terus udah kayak gitu ketika ada kerjaan yang wajib dikerjakan, tapi anak juga minta perhatian kita, itu benar-benar sulit. Solusinya seperti apa? Jadi ini saya mau bagi tips buat bunda-bunda semua. Solusinya yang pertama adalah, kalau misalnya bunda pengen berbisnis sebagai ibu rumah tangga, pertama kita harus fokus ya bunda. Jadi pertama harus punya komitmen. Kapan nih kita mulai ngerjain usaha, dan kapan juga bentar ya bang. Karena kayak gini Bun, lagi bikin video anaknya ngegangguin. Pertama kita harus fokus, terus kita harus punya komitmen. Kapan sih mau mulai ngerjain buat usaha. Kalau saya misalnya kita pagi-pagi udah subuh, apa yang harus ngerjain nih, deadline-nya seperti apa. Terus nanti kalau misalnya waktunya siang main sama anak, tapi nanti kalau malam-malam ya
ketika anak tidur ya mau nggak mau ya kita harus kerja paling sampai jam 10 atau sampai jam 11 malam buat ngembangin si bisnis ini. Yang kedua adalah harus ada support system Bunda. Jadi nggak mungkin sebagai ibu ngerjain semuanya sendiri. Dan support system di sini adalah alhamdulillahnya kalau suami saya itu sudah selesai ngerjain bisnis ini, jadi suami yang ngebantuin semua, suami yang ngerjain semuanya. Jadi pentingnya partner dalam mengerjakan bisnis. Terus yang ketiga adalah ya bawa anak terlibat dalam mengerjakan bisnis kita. Kalau saya itu anak-anak pagi-pagi kalau misalnya waktunya ke tempat kontrakan usaha, pagi-pagi saya bawa semuanya ke kantor. Lalu di sana nanti dia main, terus udah kayak gitu makan, semua beraktivitas juga di kantor. Jadi ya anak sudah terbiasa ya dengan segala macam aktivitas usaha kita. Dan ditambah juga harus ada pengasuh Bunda, karena kalau misalnya jujur anak-anak nggak ada yang ngasuh itu agak kesulitan buat kita. Jadi kalau misalnya ada pengasuh, anak-anak sebenarnya bisa ada yang ngasuh, udah kayak gitu kita bisa fokus. Tapi kalau misalnya anak-anak butuh bantuan kita, ya kita bisa balik lagi ngasuh anak-anak. Itu aja mungkin Bunda tipsnya, semoga bermanfaat buat Bunda semua yang ingin punya bisnis, yang ingin berkarya sambil ngasuh anak. Saya rasa itu bisa banget asalkan kita memang punya komitmen yang kuat dan juga punya tekad yang kuat ya. Itu aja. Nah Bunda, itu aja videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Bajili. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.